Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berselawat terlebih dahulu, Bapak. Ya, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa Allahumma ala shalli ali alaihi. sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Dengan Bapak siapa dan dari mana? Saya hamba Allah dari Jakarta. Baik, Bapak bisa langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu dilindungi oleh Allah. Amin. Dan beserta segenap pejuang dakwahnya dan keluarganya Buya. Amin. Masya Allah, terima kasih Buya telah menerima untuk bertanya. Yang mau saya tanyakan Buya, mohon maaf, bagaimana cara bertaubat dari korupsi waktu kerja ya Buya? Karena saya pernah dengar ceramah Buya juga bahwa korupsi waktu kerja adalah berlaku haram. Jadi gajinya ada yang haram dari gajinya. Nah, itu bagaimana cara bertobatnya Buya? Apakah kita harus memperkirakan waktu kerja yang kita korupsi kira-kira dalam setahun berapa gitu Buya, atau cukup saja dengan menyedekahkan sebagian dari harta kita? Lalu satu lagi Buya, kalau kita diberikan hadiah oleh orang yang terindikasi bahwa kita ada indikasi bahwa dia penghasilan dari sumber yang haram, bagaimana sebaiknya hadiah itu, apakah kita terima atau tidak kalau bentuknya makanan gitu Buya, ataupun bentuknya yang seperti materi yang lain? Itu aja Buya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Korupsi adalah mengambil sesuatu yang miliknya yang dijadikan amanat dalam dirinya. Itu korupsi. Definisi korupsi adalah sesuatu yang diamanatkan pada kita lalu kita curang di dalamnya. Kalau sesuatu yang di tangan orang namanya mencuri. Anda diamanati lalu Anda mengambilnya, itu korupsi. Anda diamanati oleh bos untuk ini ngambil apa, menyimpan uang, tak tanya Anda potong sedikit-sedikit, itu korupsi. Di bawah naungannya, di bawah kekuasaannya. Nah, bagaimana tobatnya? Tobatnya korupsi harus kembalikan kalau bisa ke tempatnya lagi. Kalau sebuah perusahaan, saya akan kembalikan ke perusahaan tersebut. Jika negara, kita kembalikan ke negara. Harus itu tobatnya. Mana sebanyak yang pernah kita ambil, karena bukan milik kita. Jika kita kerja dengan seseorang, urusannya hukun nas. Seseorang kita. Saya bekerja pada seseorang lalu korupsi. Anggap saja pembantu korupsi. Nggak usah pejabat berat-berat ada. Maka cara tobatnya mengembalikan kepada, atau minta maaf, katakan bahwasanya setelah mengambil waktu bekerja kepadamu, saya mengambil begini. Maafkan saya menyesal, selesai. Atau dikembalikan. Caranya seperti itu. Ke negara pun dikembalikan ke negara. Nah, cuman ini pertanyaan pernah disampaikan juga. Aduh, ini saya korupsi di negara. Jumlah gede. Kalau saya ngomong berarti saya membongkar aib saya masuk penjara nih Buya. Ini gimana nih? Tapi Anda tobat, saya tidak mau lagi subhanallah, cuman saya pengen ini rumah saya itu banyak, tapi ini banyak korupsinya. Bagaimana? Jawabannya adalah perkirakan seberapa banyak yang pernah Anda ambil dari negara. Terus kembalikan ke negara. Wah, ini yang saya nggak bisa, nanti saya masuk penjara Buya. Baik, kembalikan kepada umat. Kalau kembalikan ke negara nggak mungkin, maka kembalikan kepada umat. Lepaskan dari tangan Anda, berikan kepada umat. Untuk kepentingan umat, masyarakat, fakir, miskin, kepentingan umum dan sebagainya. Yang penting lepaskan daripada tangan Anda. Seperti itu. Jadi harus dilepaskan, kalau tidak akan diwaris oleh anak-anak kita dan dimakan oleh kita. Setelah itu Allah Maha Pengampun. Penyesalannya itulah yang menjadikan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua apa tadi? Memberikan hadiah. Kalau ada orang memberikan hadiah kepada Anda, lalu dalam dugaan Anda itu hartanya bercampur antara yang halal dan haram, maka itu namanya subhat. Subhat itu adalah hadiah yang tidak bisa dikatakan haram, juga tidak bisa dikatakan halal. Lalu bagaimana kalau itu adalah tidak haram, tidak halal? Anda boleh mengambilnya, karena tidak dikatakan haram. Boleh mengambilnya dan menikmatinya, iya, karena tidak dikatakan haram. Cuman sebaik-baik Anda adalah yang menjaga. Kalau menjaga perasaannya, oke, jaga perasaannya, Anda ambil. Cuman karena Anda seorang wara, seorang yang takut kepada yang haram, takut ada keharamannya, karena itu tidak haram, tidak halal. Antara halal dengan haram. Maka Anda ambil untuk menjaga hatinya, lalu Anda berikan kepada yang lainnya. Dari kaum fakir, miskin, dan seterusnya. Yang penting Anda jangan nikmati sesuatu yang syubhat. Itu kalau orang yang memberikan kepada Anda
dari hartanya ada halal dan haram. Tapi kalau orang terang-terangan dengan harta yang haram, Anda tidak boleh menerimanya. Orang syukuran, alhamdulillah, pakai alhamdulillah lagi. Saya syukuran semalam saya nyuri ini sukses. Nih bagi-bagi buat ente. Oh, nggak boleh kita ikut nerimanya, haram. Seorang wanita, na'udzubillah, semoga Allah menjaga kehormatan wanita kita, melakukan zina, semalam dapat begini, dibagi kepada Anda, nggak boleh nerima, haram, karena yakin itu haram. Yang ditanyakan tadi bab syubhat, boleh Anda ambil, boleh Anda nikmati, tapi lebih baik Anda hindari. Barang siapa yang menghindar dari yang subhat, insya Allah akan terjauhkan dari yang haram. Tapi yang makan subhat itu sudah masuk pinggir, bisa suatu ketika kecebur dalam keharaman. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Di antaranya adalah hal-hal yang subhat seperti itu. Yang mendekati subhat masuk wilayah haram pada akhirnya tanpa disadari, wallahu a'lam bishawab.